Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa kembali di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pengajian dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawi sampai di hadis yang ke-40, Al-Haditsul Arba'un. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, Imam Nawawi membawakan hadis yang 40 dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, akhadha Rasulullah SAW biman kibayya. Rasulullah SAW memegang pundakku lalu berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, lalu sahabat Abdullah bin Umar berkata, idza amsayta fala tantadhiris shalah. Jika engkau berada di sore hari, jangan tunggu waktu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masjid. Dan jika engkau berada di waktu pagi hari, jangan menunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limarad. Dan ambillah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Wa min hayatika limaut. Dan ambillah waktu hidupmu untuk kematianmu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang mulia ini hadis yang besar. Hadal hadis, berkata Syekh Nazim Muhammad Sultan, hadis ini aslun fi zuhdi bid dunya wa ihtiqar. Hadis ini adalah merupakan landasan untuk seseorang zuhud dalam hidupnya, wa ihtiqariha, dan seorang membuat dunia ini adalah rendah, wal qana'ah minha bil qalil alladhi yablughu lil akhir. Dan hadis ini merupakan landasan ya, agar seorang berbuat qanaah dengan yang sedikit sampai dia di akhirat.
Yuk kita lanjutkan pembahasan. Hadis ini menarik. Saya beberapa kali memberikan ya tentang tema ini, dan tema yang terus selayaknya diulang. Dan hadis ini juga menjadi landasan untuk kita ini pendek angan-angan. Lawan dari pendek angan-angan, panjang angan-angan. Ya, seorang mukmin dalam hadis tadi dijelaskan, ya, Rasulullah SAW memberikan satu pesan kepada sahabat Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar, ya, sahabat Abdullah, putra dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Jadi ayah dan anak ini adalah sama-sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abdullah diberikan pesan oleh Nabi, hidup di dunia seperti orang asing atau seperti musafir, ya, atau seperti musafir. Pertama, orang asing. Jadi orang asing hidup di negeri atau tanah orang. Jadi orang asing ini hatinya tidak bergantung di negeri asing, tapi hatinya dia bergantung dengan tanah airnya, tempat kembalinya. Ya. Dia bermukim di dunia untuk menyelesaikan tujuan persiapan untuk pulang ke tanah airnya. Yang dimaksud dengan tanah airnya di sini adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan dari Nabi SAW. Hidup di dunia seperti hidup di negeri asing. Jadi dunia ini adalah tempat asing kita, bukan tempat tujuan kita kembali. Tujuan kita kembali adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih mengekalkan, karena itu adalah tanah air kita, bukan di dunia tempat kita ini. Ya, kembali. Atau hiduplah di dunia seperti abiru sabil, musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan disebut dengan musafir. Musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Lawan daripada mukim. Musafir lawan daripada mukim. Mukim itu orang yang menetap. Ya. Maka hiduplah di dunia seperti musafir. Yang musafir itu berjalan terus melintasi dari satu tempat menuju tempat yang lainnya sampai di tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah bukan dunia, karena dunia ini adalah tempat kita merantau, tempat kita sedang melakukan perjalanan, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah al-maut, kematian. Ya. Dan kita sedang mempersiapkan bekal kematian kita. Selama kita berada di dunia ini, berarti kita sedang menjadi musafir, menjadi orang yang musafir. Ya. Orang musafir tidak membawa bekal kecuali secukupnya saja. Jadi kita di dunia ini membawa bekal secukupnya, cukup untuk makan, cukup untuk minum, cukup untuk tidur, secukupnya. Kita makan, ya, sekali makan berapa banyak? Tidak banyak, berapa suapan saja. Setelah itu kenyang, cukup. Ya, demikian juga minum,
1 gelas, 2 gelas cukup hari itu. Ya. Jangan panjang angan-angan. Jangan tamak. Ya, jangan sibuk untuk mengumpulkan dunia, harta dunia. Ya. Jadi dia kumpulkan, dia persiapkan untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Ya. Untuk anak-anaknya yang belum lahir pun sudah disiapkan sama dia. Ya. Asuransi ini, asuransi itu. Anaknya belum lahir sudah disiapkan untuk ya pendidikannya. Kelas itu nanti sudah kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siapkan amal kita, kita siapkan bekal kita, akhirat kita. Ya, akhirat kita. Jadi nanti semua akan ditanya dan kita siapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ya, bahwa dunia pasti akan kita tinggal. Dunia ya, di sini disebutkan kun fid dunya ka'annaka gharimun aw abiru sabil. Jadilah atau hiduplah kamu di dunia seakan-akan kau orang asing atau musafir. Jadi ini tadi disebutkan oleh Syekh Nazim bahwa hadis itu menunjukkan bahwa dunia itu adalah tempat yang tidak abadi, kesenangannya tidak abadi, ya, kesedihannya juga tidak abadi, ya. Semuanya akan kita tinggalkan, mau atau tidak mau. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib dalam perkataan emasnya, beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banun. Sungguhnya dunia itu akan pergi meninggalkan kita, dan akhirat itu pasti akan mendatangi kita, pasti akan datang. Dan masing-masing di antara keduanya, dunia dan akhirat itu mempunyai anak-anak, mempunyai pengikut-pengikut. Ya. Ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat. Ada anak dunia, ada anak akhirat. Ada pengejar dunia, ada pengejar akhirat. Apa pesan dari Ali bin Abi Thalib? Wala takunu min abna'i dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Ya, jangan kalian menjadi anak-anak dunia, pengikut-pengikut dunia, pengejar-pengejar dunia. Kenapa? Fa innal yawma amal. Karena hari ini, sekarang ini, dan esok hari. Sekarang ya, waktu ada 3. Kemarin, sekarang, akan datang. Fa innal yawma, karena hari ini adalah waktu kita untuk beramal. Wala hisab, belum dihisab. Wa ghadan hisabun wa ala amal. Nanti di akhirat yang ada adalah hisab. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Di dunia yang sedang kita jalani dengan gemerlapnya adalah perkara yang sama-sama kita senang. Karena hakikatnya fitrah manusia senang dengan dunia. Tetapi ingat pesan Nabi kepada Abdullah bin Umar, hidup di dunia seperti orang asing, seperti musafir. Jangan silau, jangan sampai lalai dengan gemerlapnya dunia. Nah, dunia itu sangat menarik. Dunia itu indah, ya. Karenanya, ya, dibuat menarik dan semuanya senang. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu menyukai dunia atau harta dengan kecintaan yang berlebihan. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya cintanya kepada harta itu
sangatlah berlebihan. Itu fitrah manusia. Tapi ingat, Allah juga mencela dunia dalam banyak ayat, ya. Dan apa yang ada di dunia itu qalil, sedikit. Dunia dan seisinya itu sedikit. Apalagi apa yang kita punya di dunia ini jauh lebih sedikit. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Surat At-Taubah 38. Allah mengatakan, padahal kenikmatan hidup di dunia itu dibanding dengan hidup di akhirat qalil, itu sangat sedikit. Jangan sampai hidup kita di dunia ini sudah sedikit, sudah miskin, ya, sudah sebentar, ya, tidak lama kita hidup di dunia, maka jangan sampai kita silam, ya, silam. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Wa inad darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguh akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Walau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 64. Ya. Maka isilah detik-detik, waktu-waktu kita, umur kita, usia kita di dunia ini dengan apa? Dengan perkara-perkara yang terhindar kita dari kerugian hidup di dunia, dari perkara-perkara yang tidak terlaknat. Karena secara umum dunia itu merugikan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, demi usia, sesungguhnya manusia itu rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, kecuali orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, saling menasihati akan al-haq, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati akan kesabaran. Ini cara kita untuk mengisi di dunia ini supaya tidak rugi. Dengan apa? Iman. Iman tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan ilmu. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ushulul Tsalatsah, dan ini adalah dalilnya. Jadi iman tanpa ilmu tidak mungkin. Jadi iman harus dengan ilmu. Ya, ilmu, menuntut ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Ini diantara cara kita terhindar dari kerugian hidup di dunia. Karenanya dunia itu dilaknat. Nabi mengatakan, ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat. Laknat itu adalah al-bu'du 'anil rahmat. Laknat itu maksudnya adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mal'un ma fiha, terlaknat dunia dan apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Dunia yang diisi dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, wa ma wala, dan dunia yang diisi dengan ketaatan kepada Allah, wa alimun, dunia diisi dengan orang alim yang mengajarkan ilmu, au muta'allimun, dunia yang diisi dengan orang-orang yang belajar ilmu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat, terkutuk, jelek, buruk, ya. Bahkan dunia itu dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih jelek dari bangkai kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati pasar. Kemudian manusia berada di sisi Nabi. Beliau melewati anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil dan posisinya sudah mati. Ada bangkai kambing yang cacat. Kemudian Nabi memegang telinga kambing tersebut,
dan menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang suka untuk membeli kambing ini seharga 1 dirham? Maka orang-orang terkejut dengan tawaran Nabi tersebut. Para sahabat menjawab, kami sama sekali tidak tertarik untuk membeli kambing tersebut. Ya, apa yang bisa kita perbuat dengan kambing itu? Kata para sahabat. Ya, beliau mengatakan, apakah kalian suka jika ini menjadi milik kalian? Ya, ditegaskan lagi. Orang-orang pun mengatakan, demi Allah, ya, wallahi law kana hayyan kana aiban fi. Kalaupun masih hidup posisinya kambing itu, wahai Rasul, maka dia cacat, ya, li'annahu asakku, karena telinganya itu kecil, cacat, jelek. Apalagi posisinya sudah fakaifa wa huwa mayyit, posisinya sudah menjadi bangkai. Nabi mengatakan, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia itu ahwanu 'ala Allah, lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai anak kambing ini untuk kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini perumpamaan daripada apa? Daripada dunia. Untuk apa kita, ya, memburu dunia, ya, berseteru karena dunia, berselisih karena dunia, bertengkar karena dunia? Untuk apa? Hakikatnya kita sedang memperebutkan bangkai kambing tadi. Ya, tidak perlu kita ribut, tidak kita perlu bertengkar, berselisih. Kenapa? Ya, perkara dunia. Silahkan, kalau bisa kita ngalah saja, tidak perlu. Ya, karenanya dunia itu bukanlah sesuatu yang berharga. Ya, bukan hal yang berharga. Dalam Al-Quran tadi disebutkan illa qalil, ya. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Dunia itu qalil, ya. Kemudian dalam surat Al-Ankabut 64, ya, bahwa akhirat itu adalah hidup yang sebenarnya. Dalam hadis tadi disebutkan, Nabi SAW mengatakan dunia itu lebih jelek, lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing yang cacat. Kemudian Nabi juga pernah mengatakan, lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'ud. Kalau saja dunia itu ada nilainya yang sebanding dengan sayap nyamuk, masa kau kafiran min hasyurbatan, maka sungguh Allah tidak akan mungkin memberikan minum barang seteguk kepada orang kafir. Kalau dunia punya nilainya seperti apa? Seperti sayap nyamuk. Berarti dunia itu tidak punya nilai di sisi Allah, di sisi Islam. Perumpamaan. Jadi apa bedanya kita dengan orang kafir? Ya, orang kafir dikasih gak dunia? Oh, dikasih. Banyak, lebih banyak daripada kita. Kalau misalnya ukuran kebaikan seseorang dilihat dari dunia, ukuran kesolehan seseorang dilihat dari dunia, maka orang-orang kafir lebih soleh daripada kita, lebih baik dari kita. Nyatanya tidak sama sekali. Dalam hadis tadi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Tirmidzi, kalau dunia itu punya nilai seperti sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan dunia itu kepada orang kafir barang seteguk minuman. Perumpamaan yang lain, biar kita lebih paham lagi, ya, pahamkan walaupun kadang-kadang tidak paham, ingatkan walaupun sering lupa dan kita sering lalai. Ya, bukan masalah kita lupa, bukan masalah kita lalai, bukan masalah kita salah, bukan masalah kita dosa dan maksiat,
masalahnya kita, ya, masalahnya kalau diingatkan itu tidak ingat, kalau diingatkan tidak mau tobat, itu baru jadi masalah. Nabi mengatakan kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak salah. Dan setiap orang dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Gak apa-apa. Ya, sering kita lupa, tapi sering pula kita diingatkan dan minta diingatkan. Ustaz nasihatkan saya. Ustaz nasihati saya. Ustaz nasihati saya. Apa-apa. Dan kita harus buka lebar-lebar telinga kita untuk mendengar nasihat dan kita bertaubat kepada Allah setiap hari, setiap saat, setiap hari, pagi, siang, malam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah membuka pintu taubat setiap hari dan setiap malamnya. Ada hadis satu lagi, perumpamaan tentang hinanya dunia, yaitu Nabi pernah mengatakan kepada sahabat Dhahak, ya, dari Dhahak bin Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengatakan, wahai Dhahak, ma ta'am, apa makananmu hari ini? Rasulullah SAW ya bertanya kepada sahabat Dhahak. Kemudian sahabat Dhahak menjawab, ya Rasulullah, al-lahmu wal laban, makananku hari ini daging dan susu. Masya Allah, enak gak itu? Makanan zaman dulu, al-lahmu wal laban, daging dan susu. Sekarang pun masih enak. Sekarang pun masih enak. Lalu Nabi menjelaskan atau bertanya lagi, tsumma yasiru ila madza? Lalu makananmu yang tadi kamu sebutkan nanti jadinya apa? Kalau sahabat Dhahak sambil malu-malu menjawab, ila maqad akan jadi sesuatu yang engkau sudah tahu jadinya nanti apa? Qala fa inna Allah ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid-dunya. Nabi mengatakan sungguh Allah mempermisalkan, menggambarkan apa yang keluar dari anak Adam, dari manusia itu sebagai permisalan, gambaran untuk dunia. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Permisalan yang lebih menghinakan lagi tentang kehidupan dunia. Ya, bahkan semu kenikmatan dunia itu sangat semu, sangat sementara. Ya, kita bisa merasakan manis di mana? Makanan manis, ya, asin, gurih, itu hanya di lidah saja. Di sini sudah gak terasa asinnya, apalagi sudah di perut, sudah gak terasa sama sekali. Ya, sudah gak terasa sama sekali. Sangat semu. Ya, minuman juga sama. Tidur di sofa yang empuk, ya, dengan tidur di karpet atau di tikar. Kalau sudah tidur, apa bedanya? Apa bedanya? Orang tidur di atas tikar, tidur di atas sofa atau kasur yang empuk. Kalau sudah tidur, rasanya apa? Rasanya sama saja, semu, sebentar, sementara. Dan memang seperti itulah kehidupan dunia. Maka pantaslah sahabat Ali tadi berpesan, la takunu, ya, kunu min abna'id dunia. Jadilah kalian itu la takunu min abna'id dunia. Janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian itu anak-anak daripada akhirat. Jadilah kalian itu pengejar-pengejar akhirat. Jangan menjadi pengejar-pengejar dunia. Kenapa? Karena dunia itu pasti kita tinggalkan dan akhirat pasti kita akan sampai kepadanya. Pasti mau tidak mau. Kemudian untuk apa kita hidup di dunia? Nabi mengatakan innama yakfi ahadakum minad dunya kazadir raqib. Sungguhnya cukup bagi kalian hidup di dunia itu seperti bekal orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Hadis sahih diriwayatkan Abu Ya'la, sama persis
dengan apa yang sedang kita bahas dari hadis yang mulia, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah di dunia seperti orang asing. Hiduplah di dunia seperti engkau musafir. Karena hidup di dunia itu sebentar. Sementara Nabi dalam hadisnya mengatakan, ya, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Sungguhnya umur umatku itu antara, ya, 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang melebihi daripada itu, ya, sedikit yang melebihi dari umur itu 60 sampai 70. Ya, sebentar, 60 sampai 70 tahun. Jangan sampai kita ini panjang angan-angan melebihi daripada umur. Dalam hadis yang lain Nabi pernah memberikan gambaran, membuat sebuah segi empat. Kemudian dari segi empat ini Nabi menggariskan satu garis di tengah-tengah, ya, di dalam segi empat tadi. Di segi empatnya menggariskan di tengahnya satu garis, menembus segi empat tadi. Ini adalah panjang angan-angan manusia melebihi dari segi empat tadi. Segi empat itu adalah ajal, umurnya. Manusia berada di dalam umurnya ini, dibatasi dengan umurnya. Tapi angan-angannya manusia itu bisa melebihi daripada umurnya tadi, menembus daripada ajalnya tadi, ya. Dia berharap atau dia seakan-akan hidup di dunia itu kekal selamanya, lama, padahal tidak lama. Jangan sampai panjang angan-angan. Nabi pernah mengatakan, qalbu syaikhi syabun ala hubbi itsnatain. Hatinya orang tua itu akan terus muda dalam mencintai dua perkara, tulul hayati wa hubbul mali. Yang pertama, ya, tulul hayat, panjang angan-angan, dan mencintai harta. Ya, cinta mati dengan harta dunia. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi hati-hati dengan yang namanya panjang angan-angan. Jadi gak akan puas manusia dengan dunia yang ada padanya sekarang ini. Tidak puas, ya. Kalau ada satu lembah emas misalnya, dia kurang, berusaha untuk membuat lembah yang kedua, lembah yang ketiga. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, inna Nabi SAW kana yaqul, ya. Sahabat Ibnu Zubair dalam khutbahnya mengatakan, wahai manusia, Nabi SAW pernah bersabda, lau anna ibna Adam uqtiya wadiyan mal'an minta. Kalau manusia diberikan satu lembah emas, ahabba ilaihi thaniyah, dia lebih suka lagi untuk membuat lembah yang kedua. Lau uqtiya thaniyan ahabba ilaihi thalithah. Kalau diberikan lembah yang kedua emas, dia lebih suka lagi jika ada lembah yang ketiga. Wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab. Ya, maka tidak ada yang bisa menutupi perut anak Adam kecuali tanah. Wa yatubullah ala man taba, dan Allah menerima taubat bagi yang mau bertaubat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu manusia. Karenanya kendalikan dengan iman, kendalikan dengan Islam, kendalikan dengan akidah, kendalikan dengan hati yang salim, ya, yang baik, ya. Maka kendalikan dengan iman. Ma'asyiral ikhwah, ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya baca apa tadi? Maghrib. Alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Ya, bermegah-megahan dalam dunia, bermegah-megahan dalam keturunan,
telah melalaikanmu hatta zurtumul maqam. Sampai kapan? Sampai engkau itu masuk dalam kubur-kubur kalian. Ya. Ini peringatan untuk kita supaya jangan tamak, tidak rakus seperti rakusnya dua serigala yang digambarkan dalam hadis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengatakan madibban jami'ani ursila fi ghanam bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidin. Yang artinya dua serigala yang lapar dilepaskan di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat rakus, sifat tamak manusia terhadap harta, terhadap kedudukan, jabatan, kekuasaan, yang itu semuanya sangat merusak agamanya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ini adalah tahdir dari Nabi SAW, peringatan dari Nabi SAW supaya kita jangan terlalu rakus, tamak terhadap dunia. Ya. Dan harta kita ini adalah harta yang kita sedekahkan, bukan harta yang kita tinggalkan. Harta yang kita tinggalkan adalah harta warisan untuk anak kita, atau anak dari anak kita, atau ya istri dari anak kita, atau suami dari anak kita, untuk orang lain, atau untuk bekas istri kita, ya bekas istri kita, untuk orang lain yang akhirnya mungkin menikah dengan yang lainnya, untuk orang lain. Itu harta yang kita tumpuk-tumpuk kalau tidak disedekahkan, kalau tidak diberikan, diinfakkan. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Nanti manusia ya mencari hartaku. Wa halaka ya ibnu Adam min malika illa ma kanat fa ma akalta fa afnaita. Ya. Wa halaka, tidaklah harta yang kau miliki wahai manusia melainkan apa yang telah engkau makan lalu habis. Aulabista fa afnaita. Bukanlah hartamu kecuali yang telah engkau pakai dari pakaianmu sampai lusuh, lalu rusak. Au tasaddaqta fa'amdaita. Bukanlah hartamu kecuali harta yang kau sedekahkan lalu engkau biarkan. Itulah harta kita. Hadis riwayat Imam Muslim. Harta kita yang sebenarnya adalah yang kita makan lalu habis. Harta kita yang sebenarnya yang kita pakai sekarang ini sampai lusuh. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan dan kita infakkan. Maka mulai hari ini jadikan impian kita untuk menabung, ya, menumpuk harta kita. Jika mau, dengan apa? Dengan disedekahkan, diinfakkan. Sedekah ada dua. Sedekah yang wajib, sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib adalah sedekah yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang jadi tabungannya, orang tuanya, bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya. Itu sedekah yang wajib. Kemudian sedekah, ya, misalnya sedekah zakat mal, zakat fitr, dan zakat-zakat yang wajib misalnya. Setelah itu baru sedekah sunnah. Jangan sampai sedekah yang wajib ini terlalaikan, ya, daripada sedekah yang silakan. Ya, kita banyak bersedekah. Itu adalah ladang pahala kita dan tabungan, ya, harta kita yang sebenarnya. Ya, tabungan harta kita yang sebenarnya. Terakhir dari penjelasan dari hadis ini. Hadis ini adalah merupakan, ya, dalil tentang al-qanaah, ya, hidup qanaah,
Qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Ya. Dalam hadis ini terdapat anjuran supaya kita ini hidup qanaah. Cukup, semua cukup. Gaji kita setiap hari 10.000 dapatnya cukup, insya Allah, dan memang cukup. Dan kita harus yakin bahwa itu cukup. 20.000 sehari, alhamdulillah cukup. Ya. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, man aslaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa hidup di antara kalian hidup pada satu hari atau pada pagi hari dalam keadaan 3. Yang pertama, aman. Yang kedua, sehat. Yang ketiga, punya makanan pada hari itu. Pada hari itu saja. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahu. Maka seakan-akan seolah-olah dunia itu dikumpulkan, diberikan untuk dirinya. Pertama apa tadi? Aman. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Yang pertama tadi apa? Aman. Aman apanya? Keluarganya aman, rumahnya aman, pekerjaannya aman, kesehatannya aman. Yang pertama, negerinya aman. Yang kedua, sehat. Ini nikmat. Jadi yang pertama nikmat aman, nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Dia punya harta nggak aman, nggak sehat, hilang kenikmatan. Ya, aman, sehat, kemudian punya makanan pada hari itu. Ini adalah hadis tentang apa? Qanaah. Pertama aman, sehat, ini semua pemberian dari Allah Subhanahu. Makanan semua ini adalah pemberian dari Allah yang tidak boleh disepelekan, yang tidak boleh diremehkan, yang tidak boleh dianggap sebuah hal yang enteng. Coba, setiap hari apakah kita sudah merenung dengan hal ini? Aman, hampir setiap hari. Sehat, hampir setiap hari, alhamdulillah. Bisa makan setiap hari kita bisa makan dan tidak lama, cukup, kenyang. Maka faka'annama hizat lahu dunya. Nabi mengatakan, sungguh orang yang mendapatkan 3 perkara ini seakan-akan dunia itu dikumpulkan, diberikan untuknya. Maka kalau dia sudah merasakan atau mendapatkan 3 hal tadi, dia sudah menjadi orang yang terkaya di dunia. Bahkan dunia itu diberikan untuk semuanya. Makanya untuk menjadi orang yang qanaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya yang diberikan oleh Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang lebih di bawah kalian level dunianya, jangan engkau melihat orang yang berada di atasmu dalam hal dunia. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matullah. Yang mana hal itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini di antara cara supaya kita tidak kufur nikmat. Ini adalah cara supaya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Maka sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang mempunyai sifat qanaah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Nabi mengatakan, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang Islam, masuk Islam, mendapatkan hidayah Islam, wa ruziqa kafafan. Sungguh beruntung, sungguh bahagia
orang yang Islam, orang yang diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah memberikan rasa qanaah kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka orang yang bahagia yang sebenarnya adalah orang yang qanaah. Dikasih sedikit bersyukur, dikasih banyak apa? Dikasih sedikit bersyukur, dikasih banyak, wah bersyukur banget gitu kan. Kalau qanaah itu dikasih sedikit alhamdulillah, dikasih banyak alhamdulillah. Kalau orang yang gak qanaah itu dikasih seberapapun tidak akan pernah cukup. Nah, berarti dia tidak aflah, tidak bahagia, gak bahagia. Ya, saya pernah ya beberapa kali. Terakhir kali kemarin, belum lama, periksa. Saya sampai ini jadi bahan pengajian saya lagi. Dokter gitu, dokter. Anaknya berapa, Bu? Gitu. Anaknya 5. Ya Allah, Bu. Gitu. Dokternya yang menderita malah dokternya itu. Banyak anak, Bu. Nabung ya, Bu ya. Istri saya bilang, iya nabung doa. Bukan, Bu, nabung duit yang banyak gitu katanya. Oh gitu, langsung cerita dokternya. Ya, karena ada orang ini, Bu, 2 orang ya, ketemu sama saya, minta sama saya, ya baru lulus SMA, satunya SMK, minta sama saya gitu. Oh gitu, ya, baru sama saya. Ya. Kasihan kan kalau nggak punya tabungan, jangan banyak anak, Bu. Itu jangan banyak anak gitu. Saya bilang, oh gitu ya dokter ya, berarti orang tadi itu salah alamat gitu. Mestinya nggak minta sama dokter ya, minta langsung ke atas gitu kan. Gitu. La haula wala quwwata. Sekelas dokter saja ngeluh ya, ngeluh kalau banyak anak gitu kan. Padahal Nabi SAW mengatakan, ana mukatiru bikumul ummah. Saya sungguh bangga dengan umatku yang banyak anak. Semakin bangga Nabi SAW dengan umatnya yang punya banyak anak. Ya, Masya Allah. Itulah qanaah. Ya, jadi qanaah adalah kunci seseorang mendapatkan apa? Mendapatkan kebahagiaan. Ya, mendapatkan kebahagiaan. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafaf. Di jam saya 19.30. Ini sudah masuk ya? Baru kali ini saya bilang. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan insya Allah ini sudah selesai. Jadi inti daripada hadis tadi, ya, pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar dan kita semuanya, hiduplah di dunia seperti orang asing atau musafir. Jangan tamak terhadap dunia. Jangan seolah-olah kita hidup di dunia terus. Maka berbekallah ya di dunia secukupnya dan berbekallah sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal kata Allah adalah takwa. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.